karya ilmiah ini memang bukan ilmu gitu ya, tidak seperti mengajarkan konsep hukum laut misalnya, tidak seperti begitu. Jadi kita sama-sama belajar. Nah, saya mulai saja. Saya rasa mungkin hal-hal semacam ini mengapa kita harus publish, mengapa kita harus menulis itu tidak perlu dijelaskan lagi di sini karena meskipun kita bukan dosen, ketika kita memutuskan untuk mengambil S2 dan S3, ya mau tidak mau kita publish. Dan bedanya dengan S1, mungkin kalau S1 jurnal repositori saja gitu ya, jurnalnya epok-epokan, nggak ada yang mereview pembimbingnya saja. Tapi kalau S2 dan S3 mungkin sudah agak berbeda. Karena publikasi Bapak Ibu sekalian sangat menentukan baik bagi institusi tempat Bapak Ibu mengambil kuliah dan institusi dari asal Bapak Ibu bekerja. Yang berikutnya memang diseminasi hasil penelitian. Kalau sehingga jadi kenapa dipublish supaya penelitian itu tidak dipakai lagi sebenarnya, tidak dipakai, dimodifikasi sedikit. Kalau sudah dipublish kan mau enggak mau nanti kena plagiasi ya kalau sudah terpampang secara online. Diseminasi hasil penelitian ini juga sebagai output sebenarnya publikasi ini untuk mempublikasikan diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita lulus S3 tetapi tidak ada stakeholder yang meminta kita untuk menyelesaikan suatu masalah atau istilahnya meminta pertimbangan dari kita bagaimana suatu permasalahan hukum itu, maka ya percuma saja gelar tersebut meskipun gelar tersebut sampai profesor. Dan mungkin perlu saya ingatkan bahwa dulu ketika saya kuliah S3, pembimbing saya bilang, ini bukan akhir perjalanan, Diana. Wah, bagi saya sudah kayak tersiksa ya S3 ini. Kayak orang gila S3 ini. Bagi saya sudah cukup sekian. Tetapi ketika pulang, ketika mulai bekerja, saya sadar bahwa sebenarnya S3 ini adalah awal dari semuanya. Mungkin Bapak, ya mungkin adalah awal dari peningkatan karir, yang berikutnya adalah awal dari kontribusi kita terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, berikutnya, Nah, ini katanya if you cannot be found, you don't exist. Bermanfaat bagi orang lain. Nah, sebenarnya kalau kita menulis, tulisan kita dibaca, itu bagus. Tetapi lebih bagus lagi kalau disitasi. Ya, nah ini yang masih sulit. Katakanlah saya ini, meskipun saya katanya ResearchGate ini ya, saya nggak tahu 4.500 itu mana. Ini akan lebih bagus kalau yang mensitasi ada 1.000 gitu ya. Ini 4.500 tapi yang mensitasi mungkin hanya 10 atau 15. Nah, ini yang juga tidak begitu bagus ya. Jadi saya tidak bilang ini bagus, tapi saya lebih melihat kepada sitasinya. Dari sini, meskipun Bapak Ibu sekalian mungkin di ResearchGate bisa browsing ya. Nah, kalau suatu artikel itu sudah dibaca orang berkali-kali, maka ada dua kemungkinan. Ya memang tulisannya lumayan bisa dibaca. Saya tidak mengatakan bagus, tapi readable gitu ya, lumayan bisa dibaca. Yang kedua, jurnalnya berarti banyak divisit orang gitu ya. Jadi jurnalnya banyak yang mengakses. Ini yang jadi kita bisa mencari referensi, juga bisa mencari jurnal yang bagus itu yang bagaimana. Nah, berikutnya indikator jurnal bermutu. Kalau nasional itu gampang. Seperti nanti saya sedikit jelaskan untuk ke Sinta bagaimana itu lebih gampang. Tetapi kalau untuk jurnal internasional, terutama yang Scopus itu, waduh, kita kadang-kadang ada yang didiscontinue Scopus. Kita pas masuk ternyata didiscontinue. Nah, ini yang kita benar-benar tidak ingin terjadi. Nah, dari jurnalnya mungkin bisa dilihat bagaimana konsistensi author. Ini saya rasa Bapak Ibu sudah paham ya.
dan ada online availability-nya. Jadi bisa dilihat semuanya secara online. Ini Mas Kuku juga sudah ahlinya tentang hal ini. Cuma beberapa mahasiswa yang mungkin bukan dosen, mungkin tidak semuanya paham ketika masuk ke OJS, habis ini jurnalnya ini sudah direview apa belum? In review itu apa maksudnya? Ini mungkin masih banyak yang belum tahu. Tetapi mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti workshop ya untuk lebih dalam secara teknik OJS. Nah, sekarang untuk memilih jurnal yang sesuai, memang ada beberapa cara. Ada lewat Sinta, ada lewat DOAJ, lewat Elsevier, lewat Scopus, lewat Simago. Sebelum saya teruskan, apa sudah familiar semua ya dengan browsing ini? Sudah apa belum? Belum, Bu. Saya belum. Familiarnya Sinta. Sinta ya. Enggak apa-apa, nanti saya demonstrasikan Sinta. Kalau cukup saya demonstrasikan DOAJ dan sebagainya. Nah, mungkin kalau ke Sinta, yang mungkin yang belum ya, sorry saya stop screen. Nah, mungkin yang belum pernah masuk ke Sinta. Mohon maaf mungkin yang bagi yang sudah pernah sudah apal gitu ya dengan tembok-tembok gang-gangnya di Sinta, saya akan memberitahukan kepada yang lain yang mungkin tidak familiar dengan Sinta, bagaimana mencari Sinta. Ketik aja mungkin ya di Sinta Respective. Saya nggak hafal soalnya. Nah, ketika ini diklik saja. Nah, untuk menemukan jurnal, Bapak Ibu sekalian bisa setelah masuk ke Sinta bisa klik di sources dan di jurnal. Nah, ini bisa melihat S1, S2 maupun S3. Nah, ada dua cara, diketik dulu bidang hukumnya atau diketik S berapanya dulu. Kalau misalnya diketik bidangnya, maka dia akan muncul campuran dari Sinta 1 sampai Sinta 6 di bidang hukum. Tetapi kalau Sinta 1 misalkan, nah ini hanya ada Sriwijaya Law Review. Jadi Bapak Ibu sekalian, Sriwijaya Law Review ini sudah masuk Scopus, tetapi belum ada giginya, hanya impact-nya ini masih ya karena belum setahun dia terindeks Scopus. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin sudah bisa mulai inden ya, atau sudah bisa mulai memasukkan di Sriwijaya Law Review. Nah, kalau untuk S2 ini banyak sekali hukum atau law ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengeklik langsung ke websitenya. Nah, dari websitenya Bapak Ibu sekalian bisa mencari misalkan, nah oke. Ini untuk melihat dia terbitnya berapa kali setahun, ini bisa dilihat di sini. Nah, untuk mencari bahan, ketik di arsip, misalnya mau yang nomor 4. Ini bisa langsung di download artikelnya. Ya, langsung di-download saja. Nah, ini bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum mengerti, lihat nyari jurnal itu di mana. Jadi tidak perlu lagi di kampus, tidak perlu lagi di perpustakaan, bisa di-download free. Untuk jurnal yang ada di Sinta 1 sampai dengan 6 itu bisa free download. Nah, jikalau Sinta itu lagi trouble, Bapak Ibu sekalian bisa mengakses jurnal-jurnal itu melalui hukum online. Nah, hukum online kecuali untuk yang putusan dan untuk putusan itu
membayar, tapi kalau hukum online yang jurnal ini tidak membayar. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa juga mengakses misalnya di sini korupsi. Maka akan muncul berbagai artikel, berbagai jurnal yang membahas tentang korupsi atau berbagai tulisan, berbagai penelitian terdahulu tentang korupsi. Nah, ini saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah familiar. Saya hanya menunjukkan kepada yang mungkin belum terbiasa dengan men-searching gitu ya. Saya kembali lagi. Diana. Nggih, Pak. Kalau lihat di jurnal online itu, apa tulisannya itu juga sudah masuk Sinta, Ju? Nah, kalau Bapak nyarinya itu lewat hukum online sama Sinta, pasti Sinta. Maksudnya yang hukum online? Jadi misalnya apa sudah masuk Sinta 2, Sinta 3, tulisan yang di-upload di jurnal di hukum online itu? Oh, sudah, Pak. Jadi semua jurnal yang masuk ke Sinta itu sudah apa namanya, kita kerjasama antara Asosiasi Pengelola Hukum Indonesia dengan hukum online sehingga ditautkan. Memang ini agak apa namanya, bukan permainan ya, tetapi strategi dari pengelola jurnal agar jurnal itu mendapat banyak pengunjung. Karena tidak semua jurnal ini beken gitu ya, sehingga dengan hukum online kan asumsinya banyak yang mengakses hukum online, dan kalau mengeklik jurnal maka akan mengeklik jurnal kita. Nah, sebenarnya bukan hanya Sinta 2, tetapi siapa jurnal mana saja yang sudah tergabung dalam asosiasi maka akan bisa muncul di hukum online. Jadi kalau belum gabung sama APJHI ya, belum bayar ya Mas Kuku ya, nggak bisa muncul di hukum online. Gitu Pak. Jadi daripada mencari istilahnya searching di Google, kalau di Google itu memang muncul kadang jurnal-jurnal apa, tapi kita tidak bisa mensortir ini jurnalnya sudah Sinta atau belum. Gitu ya. Jadi kalau di 2 itu pasti sudah Sinta. Nah, selanjutnya lewat DOAJ. Ini saya tampilkan gini aja supaya cepat karena kayaknya wifi-nya. Nah, lewat DOAJ nanti munculnya seperti ini. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali ada tadi 5 website yang bisa kita gunakan untuk mencari jurnal. Lalu Elsevier dengan alamatnya seperti itu, nanti tampilannya seperti ini, akan dicarikan jurnal yang paling cocok. Sehingga sebenarnya 3 tahun belajar itu waktu yang sangat singkat gitu ya, karena kita mencari begini ini bisa seharian karena nggak cocok, ternyata udah di download nggak cocok sama maksud saya gitu, nggak cocok sama penelitian kita. Ini contohnya, terus nanti dia akan menyarankan jurnalnya apa saja, dan dia juga menampilkan impact factor kalau dari Elsevier. Berikutnya Scopus sendiri, tapi biasanya Scopus ini ada beberapa yang berbayar. Ini tampilannya ada yang open access, ada yang tidak open access. Nah, lewat Simaku, kalau lewat Simaku ini biasanya ada keterangan jurnal discontinue mana saja, gitu ya. Bentuknya kayak gini, dia ada Q-nya, Q1, Q2, Q3 dan sebagainya. Baik, mungkin saya tidak akan terus ke situ, nanti toh juga slide ini akan saya kirim. Nah, sebenarnya kita melanjut lagi kita ke jurnal ini apa sih, di mana dia letaknya gitu. Karena kita sebagai dosen ini, apalagi dosen yang sedang tugas belajar, di samping kita itu tesis disertasi, kita juga harus membuat lagi proposal gitu ya. Mungkin tergantung kebijakan universitas masing-masing, apakah ketika tugas belajar itu boleh meneliti atau tidak. Tetapi biasanya dosen ini meskipun dia tugas belajar, dia menelitinya tidak sebagai ketua, tetapi dia sebagai pendukung saja. Sehingga mau tidak mau yang namanya disertasi ataupun ya di sini disertasi ya, tetap harus berjalan dengan
kita mengadakan riset, proposal, laporan, dan sebagainya. Nah, letak jurnal itu sebenarnya di antaranya ini. Jadi jurnal itu bisa dihasilkan dari yang ditulis Bapak setelah disertasi, bisa juga ketika perjalanan menuju disertasi itu, ketika mengadakan penelitian. Sehingga nanti ketika sudah ada disertasi, seharusnya setelah lulus, seharusnya setelah disertasi selesai, Bapak Ibu sekalian sudah punya topik penelitian paling enggak 5 atau 4 dari disertasi tersebut. Kalau ketika kita mulai belajar atau mulai meneliti, mulai S3, mulai kuliah, ini kita setidaknya bisa menghasilkan satu jurnal yang merupakan bagian dari penelitian saja. Jadi ongoing ya Pak, ongoing. Nah, untuk ongoing ini bisa juga conference paper dulu, baru nanti ke jurnal. Jadi kalau proceeding ini jangan khawatir, sebenarnya proceeding ini sebenarnya paper yang belum sempurna. Jadi dia masukan-masukannya akan diperoleh melalui international conference itu dan akan disempurnakan dengan jurnal. Sehingga namanya outputnya dari conference itu adalah proceeding. Jadi penelitian yang belum selesai. Kalau di jurnal, di artikel itu sudah selesai. Tapi bukan berarti selesai disertasinya, tapi selesai salah satu pembahasan saja. Nah ini saya mencoba meletakkan ya, kalau disertasi ini tidak sama sebenarnya dengan jurnal. Kalau disertasi ini lebih luas, dia bisa isu, konsep, dan hasilnya itu harus legal reform, kebaruan, keilmuan, bagaimana. Tetapi kalau di jurnal ini bisa saja salah satu aspek saja dari disertasi. Jadi dievaluasinya misalnya, analisa suatu konsep. Jadi bisa saja mengatakan bahwa di Indonesia itu ada insufisiensi dari hukum nasional terhadap hukum internasional misalnya. Itu aja sudah cukup. Sehingga kalau kita ke Scopus ya, yang dianggap kebaruan oleh Scopus itu cukup itu saja gitu ya. Demikian juga sebenarnya kalau di jurnal atau review jurnal nasional. Kalau dulu mungkin kalau reviewernya belum ada yang dari hukum, ini agak susah biasanya ya tulisan hukum itu. Dengan berbagai pro dan kontra yang menganggap hukum itu ilmu atau tidak. Tetapi sebenarnya setelah adanya asesor-asesor bidang hukum, maka sudah bisa dimengerti bahwa sebenarnya permasalahan hukum yang ada atau output dari penelitian hukum yang ada itu sebenarnya bukan tidak sederhana, ya itu sudah gitu ya. Katakanlah ini enggak sesuai, enggak insufisien, itu sudah bisa untuk dimasukkan ke Scopus. Mengapa demikian? Karena banyak mahasiswa saya yang bertanya, Bu, kebaruan yang dicari jurnal Scopus itu apa? Sebenarnya enggak susah-susah banget sih. Kalau cuma kita susah nembus Scopus tuh karena kerjaan kita disambi-sambi. Ini beneran ini. Kalau kita cuma nulis jurnal saja selama 3 bulan, itu insya Allah bisa menghasilkan Scopus. Cuma karena kita masih ngerjakan tugas, kayak dosenku masih bikin laporan apa, masih penelitian. Nek kok penelitian itu nggak dapat duit kita ya kalau untuk penelitian. Ya dosen ya kan, itu dari mana? Apalagi pandemi gini, kita bisanya ya duduk nulis penelitian. Nah ini yang menjadi Scopus menjadi sangat sulit sebenarnya, tapi sebenarnya tidak sulit. Ya jadi contohnya ini yang baru ditulis oleh almarhum Prof. Dik. Ya Prof. Dik ini sangat produktif dalam menulis jurnal Scopus. Sayangnya beliaunya baru saja meninggalkan kita semua. Coba kita baca abstraknya. Beliau cuma mengatakan oil pollution and marine plastic pollution in Indonesian water have been causing concern for decades. This article examines the adequacy of the existing Indonesian legislation on oil pollution and MPP, consistent with international environmental governance regime. It is argued that the current Indonesian law and regulation for dealing with MPP
and marine debris are inadequate tools to effectively combat the environmental threats from oil pollution and MPP. This article demonstrates the gaps remaining in implementing the legal framework, namely through the rules of strict liability to address marine pollution in Indonesian water. Nah, kalau di disertasi kita kan harus menyelesaikan gap. Jadi gap-nya apa? Gap antara sains dan solen, gap antara hukum nasional dan hukum internasional. Kita harus menyelesaikan itu. Modelnya bagaimana? Disitulah novelty kita, gitu ya. Apa yang kalau misalnya rekonstruksi ya direkonstruksi, reformulasi misalnya harusnya di undang-undang tetapi hanya ada di PP, ya reformulasi bisa juga gitu. Tetapi kalau di artikel jurnal ini loh, cuma this article demonstrate the gaps. Jadi oh ini loh ada gap. Jadi dia cuma mengatakan bahwa tidak sesuai hukum Indonesia itu sama hukum internasional, banyak kekurangannya. Nah, ini satu artikel. Kalau misalnya dari artikel ini mau dikembangkan lagi ke artikel kedua, maka akan gampang saja kan? Ya kalau misalnya tidak sesuai, bagaimana yang sesuai? Untuk mencari apa yang sesuai dengan Indonesia, tentunya kita mengadakan komparasi dengan misalnya dengan Filipina. Kalau kita ambil komparasi itu harus ada similarity. Jadi kalau membandingkan sesuatu itu harus ada mirip-miripnya. Kenapa misalnya Filipina? Oh, sama-sama negara kepulauan gitu. Kenapa misalnya Malaysia? Oh, ini sama-sama negara pantai, sama-sama negara yang mempunyai masalah di bidang polusi misalnya. Ya gitu ya. Jadi tidak serumit disertasi. Sebenarnya saya ini juga kalau saya mengajar ya memberitahukan, menginformasikan kepada mahasiswa ini sebagai reminder juga bahwa bagi saya, loh, lalu mikir loh, sebenarnya yang kemarin sebenarnya kan bisa ya saya skopuskan. Kenapa kok saya tidak skopus-skopus? Nah, ini saya juga harus mengingatkan diri saya sendiri. Nah, gitu. Jadi tidak harus menunggu disertasi selesai. Segera tulis saja. Mas Kukuh itu sudah ngedraft itu, sudah mau submit ya Mas Kukuh ya. Nah, Disambi, Bu. langkah awal jadi tadi ya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Langkah awal mau enggak mau kita harus melakukan hal yang membosankan. Apa membosankan itu? Searching bahan ya, riset terkini, referensinya terbaru. Nah, saya juga kalau ngomong referensi terbaru, saya sadar juga ya beberapa kali tulisan saya mungkin referensinya lebih dari 10 tahun. Nah, Bu, bagaimana kalau kita mengacu pada buku yang merupakan konsep awal ya atau merupakan yang dasar sekali. Boleh saja buku teks itu boleh, tidak anti buku teks, tetapi mungkin akan ada beberapa cetakan, beberapa edisi, cari edisi yang baru. Biasanya isinya memang tidak berbeda jauh, tetapi edisinya itu sudah berbeda. Nah, berikutnya teorinya mutakhir. Nah, kalau hukum saya rasa mungkin teori mutakhir mungkin hukum progresif dan yang baru-baru ini. Kalau teori mutakhir ini relatif terus terang ya, relatif karena beberapa bidang hukum teorinya ya tidak mutakhir lagi sejak zaman dulu teori yang dipakai itu. Nah, berikutnya jurnal terbaru. Jadi mungkin kalau saya melihat odal-odal lagi di lemari saya, apa yang saya kumpulkan itu sudah tidak adequate semuanya gitu. Dulu saya beli buku di luar negeri, oleh karena itu mungkin karena saiki zamannya e-book ya, jadi mungkin lebih baik e-book daripada menyimpan buku di lemari yang akan ditampilkan pada background Zoom. Nggak jadi, tetapi kadang-kadang pengalaman saya sendiri, saya membeli buku, saya ngumpulkan buku, saya bolak-balik misalnya pindah dari rumah mertua ke rumah saya, wah ini kardus ini nggak boleh di OT-OT. Di rumah saya sudah nggak muat. Saya taruh di rumah mertua, nggak boleh di OT-OT. Ini saya referensi saya. Setelah saya ke sana bersih-bersih, ini sudah nggak diterima, nggak dipakai lagi gitu. Jadi selalu cari yang terbaru. Ini juga mengingatkan saya lagi bagaimana kita
harus mencari referensi yang terbaru, harus meluangkan waktu lah. Ya, meluangkan waktu untuk seminggu atau 2 minggu itu nyari browsing dulu. Nah, berikutnya penetapan judul. Judul ini apa? Judul ini seperti tadi artikel saya yang tadi, yang katanya dibaca 4.500 orang tadi, artikel saya judulnya pertanyaan. Indonesian IASL designation, rights turning to obligation, saya ada tanda tanya. Kalau disertasi pakai tanda tanya, waduh bisa nggak selesai-selesai kuliahnya, dilempar itu anunya, draftnya ya sama profesornya. Justru nggak boleh ada tanda tanya. Nah, ada tingkatannya merumuskan judul. Jadi kalau judul disertasi itu tingkatannya paling tinggi, berikutnya jurnal, berikutnya lagi tulisan ilmiah populer, misalnya koran, majalah, dan sebagainya. Nah, untuk judul disertasi ini yang bagus katanya, yang bagus ini tidak boleh lebih dari 20 kata. Nah, untuk jurnal, ini beberapa jurnal memberi batasan 20 kata, tetapi beberapa jurnal juga secara tegas dalam websitenya bilang bahwa tidak lebih dari 15 kata. Nah, judul harus bisa juga problematik. Jadi kalau misalnya judulnya kajian yuridis, wah ini terlalu umum ya. Tidak mungkin tingkat S1 enggak apa-apa kajian yuridis, karena banyak kajian yuridis yang mau dikaji yang mananya, yang masalah penegakan hukumnya, masalah konflik hukum undang-undang atau pasal itu dengan undang-undang yang lain, atau yang bagaimana. Dan dalam judul bisa ditemukan menuju novelty. Jadi, nanti ini apa? Kalau misalnya gini, model penyelesaian sengketa adat tentang tanah atau tentang apalah istilah adatnya di provinsi Bali misalkan. Nah, ini kita kan sudah melihat ada model, berarti ada model baru ini menuju novelty. Itu contoh yang dianggap menuju novelty. Ada pro dan kontra. Ketika judul saya tadi, rights turning obligation. Bagi yang tahu hukum laut, mungkin tahu bahwa archipelagic sea lands itu merupakan hak. Tetapi saya pertanyakan kewajiban. Wah, ini berarti ada pro dan kontra. Yang dulunya hak menjadi kewajiban. Berarti ada beberapa pihak yang pro bahwa itu kewajiban, ada beberapa pihak yang pro bahwa itu hak. Demikian juga sebaliknya gitu. Nah, provokatif, boleh judul itu provokatif. Mengapa? Karena untuk melihat menarik peminat atau menarik pembaca untuk minat membaca. Sama sebenarnya dengan novel. Kalau novelnya itu judulnya misalnya Hujan Bulan Juni, paling tidak dia sudah menarik pembaca yang lahir bulan Juni gitu ya. Ada apa ini hujan? Padahal hujan tidak hanya bulan Juni saja. Nah, hal-hal semacam itu yang boleh kita lakukan di jurnal. Jadi agak lebih longgar daripada di disertasi. Judulnya ini loh agak lebih longgar. Tidak harus seakademik mungkin seperti disertasi ya, bisa lebih longgar. Nah, tadi eye catching, tidak datar, berbeda dengan judul disertasi. Judul disertasinya reformulasi, rekonstruksi, apa lagi ya, senangannya kan begitu. Tapi bisa lebih menarik ya, daripada judul disertasi. Nah, abstrak. Apa yang ada dalam abstrak? Ini banyak sekali tulisan, mungkin Mas Kukuh juga pernah menemui ya sebagai reviewer bahwa yang dimaksud abstrak ini beberapa penulis itu menganggap abstrak itu adalah ringkasan. Jadi dia meringkas tetapi tidak menentukan atau tidak menampakkan hasil dari penelitian itu. Jadi dia seperti pengantar saja gitu ya. Ini tidak boleh. Jadi kita harus ada di muatan abstrak itu latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan simpulan. Seperti tadi
kita kembali lagi ke Prof. Dik tadi. Latar belakang. Nah, ini latar belakangnya ini bahwa ada masalah marine pollution di Indonesia have been causing concern for decades. Lalu tujuannya apa? Ya. Lalu kesimpulannya apa? Ya. Kesimpulannya ada gap, gitu aja. Sudah selesai. Artikel ini cuma ngomong, iya ada gap di dalam bidang marine pollution ini. Itu berapa kata tadi? Sedikit sekali ya, tetapi kita sudah tahu bahwa ini artikel ini tentang ini. Berarti ekspektasi pembaca adalah isinya tadi dari artikelnya Prof. Dik tadi bahwa saya akan menemukan analisa kerangka hukum nasional tentang oil pollution tadi. Saya akan menemukan hukumnya apa aja, undang-undangnya yang sudah ada apa aja. Lalu disesuaikan atau dilihatkan, ditubuhkan gitu ya dengan ketentuan internasional sehingga muncul sudah simpulan. Mengapa abstrak ini sangat penting? Karena akan menentukan apakah penulis itu akan mensitasi tulisan ini atau tidak. Kalau abstraknya mungkin tidak menarik atau abstraknya hanya ya ini nanti hanya uraian dari permasalahan, ini yang banyak terjadi ya. Abstrak hanya uraian dari permasalahan itu tidak menghasilkan suatu output apa-apa gitu. Mungkin kalau setingkat S1 mungkin bolehlah aja identifikasi permasalahan. Nah, kata kunci ya ini bukan komentar atau pengantar, satu paragraf spasi tunggal diturunkan dari judul disertai kata kunci. Dan lagi-lagi kata kunci ini adalah berfungsi supaya peneliti setelah kita dengan lebih mudah menemukan tulisan kita. Ya. Saya masuk ke pendahuluan. Jadi seperti pernah saya jelaskan bahwa yang terpenting kalau jurnal itu adalah kita lihat ada benang merahnya antara abstrak, pendahuluan, sama pendahuluan atau latar belakang ya, rumusan masalah sama kesimpulan. Ketika di sana ada benang merah, maka akan diteruskan oleh reviewer ini, membacanya akan diteruskan. Tapi kalau sudah tidak nyambung, biasanya langsung saja reviewer itu akan mereject. Jangankan reviewer, biasanya editor itu yang mereject. Nah, mungkin yang belum paham antara editor dan reviewer itu, editor ini yang mengelola jurnal tersebut, kalau reviewer para ahli di bidangnya. Dan kita tidak boleh tahu reviewernya siapa. Kalau editor biasanya kita tahu editornya siapa. Nah, jika kita memasukkan jurnal, maka pintu pertama adalah editor. Jadi kayak saya, Pak Setiawan, Pak Kukuh gitu ya, akan melihat ini formatnya sesuai enggak dengan gaya selingkung saya, formatnya sesuai enggak dengan template saya. Kalau tidak sesuai, ada dua kemungkinan. Langsung di-reject atau di email bahwa harus disesuaikan dengan format atau template. Nah, pengelola jurnal yang baik sebenarnya harus memberi kesempatan gitu ya, tetapi tidak semuanya mungkin demikian, karena mungkin kalau Pak Setiawan akan memberi kesempatan gitu ya, karena butuh tulisan ya pengelola jurnalnya ya. Tapi kalau kayak Mas Kuku udah reject langsung gitu. Nah, dalam pendahuluan ini sangat-sangat penting untuk pendahuluan. Jadi kalau menurut saya isi itu mungkin ya akan dibaca, tetapi tidak sepenting pendahuluan. Disinilah yang terpenting karena dia menunjukkan kesenjangan isu mendasar tentang penting atau menariknya riset atau tema. Ada kajian pustaka, ada teorinya terlihat di situ. Nah, itulah yang membedakan jurnal dengan tulisan ilmiah populer. Karena di ilmiah populer kita tidak perlu terlalu dalam membahas tentang teori. Tetapi kalau di disertasi dan di jurnal kita harus memunculkan teori yang dipakai. Karena teori ini untuk berfungsi sebagai pisau analisis. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu di mata kuliah Medpen ya. Nah,
Jadi yang paling susah ini adalah novelty, dan biasanya reviewer juga agak kesulitan mencari novelty dari ini apa. Gitu. Sebenarnya meskipun demikian tidak susah juga sebenarnya memikirkan atau memunculkan novelty dalam paper kita. Novelty adalah apa novelty? Itu bukan sesuatu yang sama sekali baru, tidak. Nggak mungkin ada yang baru di usia dunia yang sudah hampir selesai ini ya katanya. Gitu ya. Jadi menyatakan sesuatu yang belum dinyatakan oleh orang lain. Perspektif yang berbeda, nuansa yang baru. Jadi misalkan kemarin ada yang bertanya ke saya, sama-sama korupsi, sama-sama tentang korupsi. Tapi satunya dari sisi perdata, bagaimana mengambil kembali asetnya, tetapinya satunya dari pidana atau pidana internasional. Nggak apa-apa, itu sudah baru, sudah berbeda dengan yang lain. Ya, jadi novelty di sini adalah berbeda dengan yang lain. Ya. Faktor khusus yang belum dipertimbangkan, misalkan dalam pilar poros maritim ini selama ini ada 5. Lalu saya meneliti, seharusnya 5 ini kurang, jadi harus tambah 2 lagi. Nah inilah yang disebut novelty. Seperti katakanlah 3M. 3M itu kurang, akhirnya sekarang 5M. Ya kan, untuk apa? Pakai masker, apalagi ya? Pakai masker, cuci tangan, apalagi satunya? Apalagi jarak. Cuci apa? Menjaga jarak. Jaga jarak. Cuci tangan, masker, jaga jarak. M2 lagi ada lagi. Mandi. Ada lagi. Menjauhi kerumunan sama apa? Nah itu sebenarnya sudah novelty gitu. Jadi jangan bingung sama yang namanya novelty. Kalau orang teknik itu mesti bingung tentang novelty. Tapi kalau hukum itu sedikit perbedaan saja sebenarnya itu sudah novelty. Nah, kepioniran biasanya ini juga dicari setelah novelty, ini harus orisinal katanya demikian. State of the art, kajian singkat literatur yang sebelumnya. Tipsnya 1 hingga 2 paragraf saja state of the art. Ini saya rasa Bu Tias juga sudah ahli merumuskan apa state of the art. State of the art. Yang B, pendekatan konseptualnya, case approach dan sebagainya. Tadi gap analysis ini tadi mengulang yang tadi bahwa ada keunikan atau kebaruan riset dibandingkan dengan riset sebelumnya. Jadi dalam state of the art itu yang penting harus ada data lama. Yang lama itu bagaimana? Lalu metodenya bagaimana? Lalu nanti ini asumsinya mau dibawa kemana modifikasinya, analisa baru. Jadi misalnya demikian. Kalau selama ini ya saya contohkan hukum laut ya, maritime security ini masih tidak ditemukan dalam suatu perundang-undangan yang jadi satu, masih terpisah-pisah, ini menyebabkan tingginya pelanggaran atau tingginya apa kegiatan-kegiatan atau kegiatan ilegal atau maritime threat ya. Nah, bagaimana kita mengusulkan untuk mengubah metode bisa jadi dengan integrated ya, pendekatannya integrated. Bisa juga dengan komparasi apa yang dilakukan oleh negara lain untuk menghadapi ancaman-ancaman maritim itu. Analisa barunya apa. Jadi riset terhadap apa yang ada dan implikasinya terhadap apa yang ada ini harus muncul untuk membuktikan bahwa yang saat ini nggak bagus, berarti saat ini nggak bagus. Ya. Nah, ada dalam pendahuluan seperti ini, saya rasa ini Bapak Ibu sekalian sudah ahlinya ya, ahli. Nah, latar belakang masalah bisa ada dasain, dasolen, urgent, menarik, riset sebelumnya bagaimana. Nah, gap ini bisa legal gap, bisa teori gap, bisa gap yang ada dalam penelitian terhadap hal yang sama. Ya. Lalu ya rumusan isu hukum kita sudah tahu kalau normatif itu apa, kalau legal sosiolegal itu apa, kalau empiris itu apa. Kalau saya sih ya paling gampang itu ya normatif, konflik, kosongan, kekaburan.
tetapi yang mungkin pandangan sosiolegal yang lebih menarik, yang menantang adalah sosiolegal. Nah, ini saya akan skip ini semua sudah tahu. Nah, yang paling penting ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini yang sangat-sangat mengecewakan biasanya di jurnal atau paper-paper pun demikian, bahwa tinjauan pustaka bukan deskripsi literatur. Sekali lagi bukan deskripsi literatur. Nah, gimana Bu? Kan kita harus menguraikan bahwa menurut peneliti ini demikian. Ya boleh, tetapi setelah deskripsi literatur kita harus menyanggah atau menyetujui. Jadi pendapat kita tentang literatur itu bagaimana? Ya, kalau misalnya katakanlah begini, untuk menjaga Indonesia, saya buku X atau Profesor X mengatakan belum perlu beli kapal induk gitu ya. Nah, saya setuju apa tidak dengan itu? Tidak setuju misalnya. Oh, argumentasinya apa? Dukungannya apa? Jadi setiap kalimat itu harus saling terkait dengan bukti akademis yang sudah ada. Itulah fungsinya catatan kaki. Tapi hati-hati jangan sampai kena plagiasi. Oke, ini sudah. Nah, biasanya tergantung pedoman penulisan ya, pedoman penulisan dari jurnal itu sendiri. Apakah dia meminta tinjauan pustaka tersendiri atau meminta teori tersendiri. Biasanya mereka tidak meminta itu. Biasanya mereka langsung analisa. Jadi berbeda dengan disertasi. Kok disertasi kan ada kerangka teori, ada tinjauan pustaka. Kalau jurnal itu melebur jadi satu. Ya, itulah sebabnya dari disertasi bisa menjadi 5 artikel jurnal. Bisa lebur jadi satu saja, dijadikan satu. Ke dalam suatu narasi yang baik. Nah, ini saya mungkin akan skip saja kegunaan teori. Nah, dalam analisis, dalam pembahasan ini bisa satu atau dua hal ini. Deskripsi temuan karya, bahan hukumnya, analisanya bahan hukum yang tajam, perbandingan kritis kalau misalnya pakai komparasi. Jadi misalnya gimana Australia misalnya tetap kadang-kadang ada literatur Profesor X tentang maritime security yang kadang-kadang menuduh Indonesia gitu ya, bahwa Indonesia tidak melakukan mempunyai kerangka hukum yang bagus untuk maritime security sehingga langsung semuanya impaknya ke Australia dan sebagainya. Nah, kita harus membandingkan yang kritis. Ya, tentu hal ini tidak bisa disamakan misalnya antara Indonesia dan Australia. Apa perbedaannya yang mengakibatkan perbedaan dari keberhasilan dua negara ini untuk menghadapi maritime security misalkan. Ya, argumentasinya konstruktif. Jadi tidak bukan opini, tapi harus dibangun secara konstruktif. Nah, penyimpulan ini ringkas, problem solving. Lukas tidak perlu menjelaskan kembali. Jadi jangan sampai tadi kalau Prof Dik kan kesimpulannya itu bahwa ada gap. Jadi itu ringkasan Lukas. Nah, untuk rekomendasi usulan ini tidak harus, maksudnya kalau kita ke Scopus ya, kalau kita ke Scopus sebenarnya judulnya misalnya gini, seabed mining, challenge and opportunity, itu sudah bisa masuk ke jurnal Scopus. Jadi kesimpulannya nanti bahwa memang dalam seabed mining challenge-nya masalah lingkungan, tapi opportunities-nya sangat besar mungkin bagi Indonesia. Nah, menurut penulis, apakah opportunities itu lebih bisa dipertimbangkan daripada challenge-nya? Kalau autor tidak setuju, tentunya challenge-nya yang lebih dikemukakan. Jadi rekomendasinya tidak setuju, tidak boleh mengadakan seabed mining di Indonesia, tidak boleh mengadakan ocean mining di Indonesia. Karena apa? Karena belum ada aturan hukum yang memadai tentang lingkungan. Bisa saja demikian.
Ya, kalau tulisan yang lain ngomongnya, iya ini penting karena kita untuk meningkatkan perekonomian. Saya bisa aja men-challenge itu. Penting tapi belum saatnya karena kita belum siap. Bisa saja demikian tok gitu ya. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, oke, derajat kemutakhiran ya untuk saat ini 10 ya, 10 tahun. Untuk saat ini 10 tahun. Kalau di Fakultas Hukum mungkin tidak ada tinjauan pustaka terhadap referensi utama ya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian mungkin kuliah di VIA, ya saya ada cerita teman saya aja. Sebelum ke disertasi, mahasiswa harus memilih 10 jurnal yang paling mutakhir, umurnya kurang dari 10 tahun, yang relevan dengan tesisnya, dan dibuat tinjauan pustaka terhadap 10 jurnal tersebut. Nah, itu sangat membantu mahasiswa karena apa? Karena di samping dia mengerjakan tugas dari dosen, dia juga menulis satu bab dalam disertasinya. Sudah menulis satu bab dalam disertasinya. Pertanyaan yang muncul memang, loh apa nggak terbatas dengan 10 jurnal itu ya? Padahal kan nanti ketika penelitian ini banyak referensi-referensi yang baru. Jawabannya mungkin tidak ya. Seperti kalau kita menulis paper ini, kalau saya akan mencari satu artikel yang hampir mirip. Jadi yang bisa dikembangkan dari artikel tersebut. Kayak artikelnya Prof. Dik. Mungkin kalau saya pengen menulis tentang model kerangka hukum dalam ocean pollution misalkan, saya akan merujuk ke artikelnya Prof. Dik. Bahwa di situ karena ada gap-nya apa, lalu saya bisa mengusulkan model untuk menyelesaikan gap yang ada tersebut. Itu. Jadi ada baiknya Bapak Ibu sekalian, meskipun tidak disuruh atau tidak ada yang tugasnya demikian, kita mulai nyari jurnal saja untuk menulis jurnal dan untuk membuat suatu catatan penting yang harus kita ini kan. Nah, gaya selingkung saya lewati ya, Bapak Ibu sekalian sudah ahli untuk gaya selingkung. Gaya selingkung itu sebenarnya nggak susah, kita harus pokoknya apa kata website di jurnal. Kalau jurnalnya minta footnote ya footnote, minta endnote ya endnote, minta Harvard ya Harvard, minta Chicago ya Chicago, minta Australian Guide for Legal Citation ya kita harus tahu. Harusnya kalau bahasa Inggris ini saya terus menekankan pada 3 hal ini sebenarnya. Clarity, konsistensi, sama coherence. Jadi argumentasinya saling berhubungan. Ini kita semua bisa tahu sebenarnya argumentasinya berhubungan atau tidak. Ya kalau kita review penelitian kadang-kadang itu nggak nyambung. Cuma pembelaan peneliti biasanya iya karena waktunya yang mepet. Itu Bu Tias ya, waktu yang mepet sehingga kita tidak bisa itu. Baik, ini dari tip-tips saja, note taking, critical reading, dan apa yang harus kita lakukan. Nah, review jangan lupa, jangan menyimpan tulisan kita, harus direview. Oleh karena itu, pada akhir kuliah ini kita akan ada klinik ya. Jadi mungkin kemarin saya bilang berapa pertemuan? 2 ya. Mungkin bisa kita ajukan 3 pertemuan khusus untuk klinik. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu bisa mulai menulis draft artikelnya. Ya, untung-untung bisa untuk Scopus, untung-untung bisa untuk DOAJ. Kalau enggak kan bisalah Sinta 2 ya. Nanti masukkan di Mas Kukuh aja pasti bisa itu Sinta 2 ya. Siap, Baik. ya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sharingkan Tanya untuk Bu Diana. Nggih, Pak. Ya, Assalamualaikum. Saya Kukuh, Bu. Iya, Mas. Tadi benar yang dikatakan Bu Diana, mungkin nulis itu kalau fokus ya 3 bulan bisa beres lah, bisa selesai ya. Mungkin kendala saya dan teman-teman di sini mungkin sama semua ya, hampir mungkin semua sama ya. Kecuali mungkin Mbak Herunisan yang mungkin
fokus S3 di sini kan. Kalau selain Mbak Herunisa, mungkin di sini ya semua ada dosen, ada praktisi gitu kan. Ada Pak Imam, aktivis gitu kan, peneliti gitu kan. Pak Zairul itu juga peneliti juga ya. Nah, tadi Buat saya sepakat, Renstra dia. saya sepakat tadi yang dikatakan Bu Diana, kalau tidak disambi ya, gitu kan. Mungkin tantangan kita sekarang ya karena disambi itu ya Bu ya. Mungkin dulu Bu Diana di luar negeri mungkin bisa lebih fokus di situ, ya kan. Cuman kalau kita mungkin di sini masih ya terus berusaha mungkin memberikan yang terbaik lah gitu kan. Jadi kalau mungkin Bu Diana selama menjadi kopromotor, membimbing mahasiswa itu, terutama seperti kita inilah, saya dan kawan-kawan mungkin mahasiswanya banyak nyambi gitu kan. Nyambi itu tips-tipsnya apa aja Bu? Jadi gitu, seperti itu. Jadi agar lebih fokus gitu lah. Tapi ya sebetulnya kembali kepada diri sendiri sih sebetulnya. Ya. Meskipun kita tugas belajar, tapi kadang masih diberi tugas-tugas sampingan ya Bu ya. Jadi mungkin itu tantangan saya mungkin, entah teman-teman apakah sama atau tidak gitu kan. Jadi kadang ini sudah nulis nih sebetulnya kan, sudah nulis. Cuman dilalah saya dimasukkan di tim Borang misalnya, Borang S3 reakreditasi. Ya itu lagi, jadi menghambat lagi sebetulnya. Mas Zairul sama Bu Ika ning Tias. Ingin mengumpulkan nanti satu semester ini bisa publish misalnya itu kan. Tapi ya kadang-kadang ya baru bisa submit seperti itu. Jadi mungkin itu aja Bu. Keluh kesah. Oke. Kalau tips dari saya ya time management Pak. Maksudnya dipaksa 2 jam paling tidak sehari atau 3 jam paling tidak sehari itu untuk khusus menulis. Jadi masih untung 1 paragraf gitu ya. Jadi kita harus disiplin pada diri kita sendiri, seperti kita disiplin diet atau disiplin berolahraga ya. Kalau diet, bagaimana kita benar-benar kepingin diet walaupun susah, kita masak itu nasi merah, kita masak itu yang lain-lain, kita bikin makanan yang mungkin tidak cepat penyajiannya gitu ya. Jadi memang disiplin dan kemauan. Kalau saya sih mungkin tipsnya ya itu 3 jam dari waktu saya produktif itu untuk menulis. Ketang isok nulis, baca aja nggak apa-apa gitu. Ya, untuk saat ini mungkin 3 jam atau 2 jam kita pergunakan untuk browsing artikel. Udah download aja, download nanti bacanya nanti di print dibaca. Kalau dibaca ngeprint itu kan bisa di mana-mana. Mungkin itu. Mungkin Pak Zairul ini ada tipsnya karena Pak Zairul ini kayaknya nggak akan pernah terpisahkan dari tim, bukan hanya Borang tapi tim macam-macam. Ya apa Pak sampean Pak? Karyawan. Ada Bu. Ya itu memang tantangan sih Pak ya. Makanya kalau makanya sekolah orang luar negeri aja gak diganggu ini yo. Mohon izin saya bertanya Bu. Ya Bu Sofi. Buat saya, mungkin saya dan Mbak Anis yang ini jarang nulis, belum pengalaman, jadi pertanyaannya mungkin khusus untuk kami yang sudah pengalaman tidak mungkin Bu ya. Jadi saya mau menanyakan beberapa hal terkait menulis. Yang pertama terkait dengan judul Bu. Untuk membuat judul yang bagus itu terkait singkatan lembaga itu apa boleh? Misalnya rekonstruksi DKPP dalam penegakan etika penyelenggara pemilu. Di situ kan ada singkatan DKPP dan pemilu. Nah ini boleh apa tidak? Apa harus kita tulis kepanjangannya? Kemudian kalau kita tulis kepanjangannya, di situ akan mengandung 2 kata yang sama. Seperti Dewan Kehormatan, DKPP itu kan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Kemudian dalam sistem penegakan etika
penyelenggara pemilu. Nah, di situ ada kata lagi pengulangan untuk penyelenggara dan pemilihan umum. Nah, seperti ini bagaimana seharusnya yang baik, Bu. Kemudian yang kedua, merumuskan masalah yang baik. Untuk perumusan masalah yang baik itu kita seharusnya menulis dengan kalimat apa? Karena saya membaca beberapa buku itu ada yang menyatakan bahwa kalimat yang bagus untuk disertasi itu seharusnya bukan bagaimana, mengapa, sejauh mana, itu tidak baik untuk sebuah disertasi. Jadi disertasi itu seharusnya kalimatnya itu benarkah, apakah. Nah, seperti itu Bu yang saya baca. Mohon pandangan dari Bu Diana. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu. Ya, saya hanya bisa memberikan penjelasan secara umum karena nanti untuk perumusan judul disertasi kan kembali lagi kepada promotor masing-masing. Nah, kalau saya mungkin daripada menyingkat itu mungkin dilihat lebih dalam, mungkin Bu ya rekonstruksinya, rekonstruksi DKPP-nya itu yang mana. Tentunya ada instrumen hukum pembentukan DKPP itu. Nah, yang bermasalah dalam instrumen hukum pembentukan DKPP itu di pasal berapa misalkan. Nah, pasal itu tentang apa? Tentunya bukan rekonstruksi DKPP dibubarkan, tidak begitu kan, tetapi mungkin kewenangannya ini kurang lah, kewenangannya tidak sesuai lah, itu di pasal berapa. Jadi saya sarankan mungkin lebih fokus lagi. Habis itu memang untuk judul memang tidak boleh disingkat. Sehingga yang pemilihan umum yang belakang tadi tetap bisa ada, tetapi DKPP Ibu lihat lagi lebih dalam mananya yang perlu direkonstruksi itu. Tidak langsung seperti misalnya saya nggak setuju, misalnya ya saya tidak mengatakan saya nggak setuju. Misalkan saya nggak setuju dengan Bakamla atau tidak setuju dengan Coast Guard yang mengganti Bakamla. Tapi tidak berarti saya mengkonstruksi semua Bakamla, tetapi hanya kewenangan-kewenangan tertentu saja dari Bakamla itu. Misalnya kalau saya ada di pasal 72 misalnya, itu disebutkan. Jadi rekonstruksi misalnya pasal berapa atau rekonstruksi kewenangan organ dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa Bu? Tentang perumusan masalah Bu. Ya, perumusan masalah yang memang perumusan masalah karena S3 itu katanya tim kurikulum, bukan kata saya, katanya Pak Zahirul Alam itu harus KKNI 9 ya. Saya terus terang nggak belajar kalau KKNI 9 di Australia itu wis pokoknya disertasi Kak mikir KKNI. Kalau di sini disuruh mikir KKNI sama Pak Zahirul Alam, KKNI 9. Berarti memang pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bagaimana, sejauh mana ini sudah tidak cocok ada di S3. Jadi pertanyaannya apakah makna filosofis dari hak berdaulat misalkan, makna filosofisnya bagaimana. Habis itu bagaimana tapi ke depan. Jadi model ke depan bagaimana. Karena itu tadi harus ada harus ada sesuatu yang ditawarkan, solusi yang ditawarkan terhadap permasalahan yang ada. Bukan hanya mengatakan iki bermasalah, iki Kak ini sok melaku, bukan hanya itu, tapi bagaimana kita menyelesaikan modelnya bagaimana. Kalau rekonstruksi bagaimana bentuk rekonstruksinya itu? Bukan hanya sebatas pasal ini harus direkonstruksi, bukan hanya begitu, tapi kita juga harus rekonstruksinya kayak apa, yang konkretnya. Itu ya Bu. Ya memang tidak menghindari bagaimana dan sebagainya. Bu, izin Bu Diana. Iya Pak. Tanya Bu, saya Denny Amiruddin Bu. Iya Pak Denny. Ya. Saya ini Bu, mengenai kata kunci itu atau keyword itu ya. Kadang-kadang membuat ini juga sih kebingungan. Dan paling tidak kita beberapa kata kan menjadi kata kuncinya itu 5 kata begitu. Namun saya pernah ketemu misalkan mau menulis dalam judul itu kan ada meja bundar. Nah, kalau mejanya saya pisah dengan bundar yang saya pisah itu maknanya udah beda itu. Nah, kalau untuk hal-hal seperti itu bagaimana mungkin
contoh lainnya rumah sakit gitu ya. Rumahnya bisa sakit, udah beda mana lagi. Nah mungkin apa sih tujuan kata kunci itu Bu? Dalam apakah mungkin dalam membantu proses pencarian keywordnya dimasukkan oleh pengelola jurnalnya online itu atau gimana? Itu perlu saya belum pernah mendapatkan informasi atau pengetahuan tentang itu. Mungkin Ibu bisa jelaskan. Kemudian yang kedua minggu lalu Bu tentang prapase atau prapasing itu. Kadang-kadang kita sudah melakukan itu prapase itu, kemudian tapi tetap saja kena ranjau. Kalau di scan itu tetap aja kita dianggap menjiplak atau apa sama gitu. Padahal kita udah dengan bahasa ataupun kalimat yang kita rubah mungkin dengan gaya bahasa sendiri atau gimana. Tapi tetap aja kena. Mungkin Ibu bisa memberikan tips ya, apa yang perlu diperhatikan ketika kita ingin prapase itu atau prapasing itu. Demikian Bu, terima kasih. Baik Pak, sebenarnya keyword atau kata kunci memang tujuannya untuk menuntun peneliti lain untuk menemukan tulisan kita yang nanti harapannya tulisan kita akan disitasi oleh penulis lain atau peneliti lain. Nah, untuk pemisahan kata itu bisa frasa Pak. Jadi misalkan keamanan maritim, mungkin saya tidak akan ngomong keamanan, maritim, tapi bisa keamanan maritim gitu. Jadi tidak memisah antara keamanan dan maritim. Karena kalau saya memisah keamanan dan maritim, nanti orang yang mencari penelitiannya memang tentang food security misalnya ya, keamanan pangan, dia akan merujuk diantar ke tulisan saya. Padahal tulisan saya tentang perompakan, tentang ilegal migran dan sebagainya, bukan tentang keamanan pangan. Lalu dijadikan itu boleh ya? Boleh, asalkan frasa ya dalam hal ini. Gitu Mas Kuku ya. Kalau nggak salah gitu ya. Keamanan kata kunci. Iya, kata kunci tidak melulu kata satu kata. Oh iya, betul. Bisa jadi keamanan. Frasa boleh. Ya, bahasa boleh. Maritim, kalau saya maritim saja, nanti ke teknologi maritim, yang meneliti teknologi maritim, radar dan sebagainya akan merujuk ke tulisan saya. Jadi selama itu frasa boleh. Yang kedua tentang apa Pak tadi Pak? Agak lupa. Prapasa Bu. Apa Pak? Parafrase. Nah. Ya, karena masih kena ranjau dan sebagainya. Ya kalau abstrak kan tidak akan kena Pak, kena plagiasi. Ya, kalau kata kunci ya, saya rasa itu kalau misalnya kelihatan itu misalnya bukan dalam abstraknya Bu, bukan dalam abstraknya atau dalam ininya. Misalkan dalam tulisan kita Bu, kadang-kadang kita sudah bikin kalimat kita sendiri, udah prapase, kemudian masih aja kalau di scan tuh kena aja gitu, masih dianggap plagiat gitu loh Bu, masih kena ranjau gitu. Ya itu memang kalimat sendiri. Tantangan sendiri memang Pak. Karena seperti saya jelaskan kalau bahasa Inggris itu lebih banyak vocabnya. Tapi kalau bahasa Indonesia ini vocabnya agak tidak banyak. Jadi ya dicoba-coba kalau misalnya kena plagiasi bagaimana kok kalimatnya saya ubah demikian. Asal tidak mengubah substansi ya. Kalau saya ubah demikian bagaimana? Kalau misalnya lolos ya lolos, kalau enggak ya enggak. Demikian. Demikian Bapak Ibu sekalian, tadi ada yang mengingatkan absen belum saya buka, barusan saya buka sampai jam 11. Silahkan kalau misalnya jaga-jaga nanti misalnya lupa dan sebagainya. Untuk materi, ini habis ini kuliah lagi ya? Enggak, oke. Kalau gitu saya ya. Habis ini kerja Bu. Yes. Saya habis ini ngasuh Hana Bu. Oh ya, apa ya?